Bupati Blora Joko Nugroho sepakat membubarkan kampanye jika terdapat pelanggaran protokol COVID-19. Keterangan Bupati disampaikan saat deklarasi damai bersama ketiga paslon yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum setempat. Salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Blora yaitu Umi Kulsum Agus Sugianto menggelar senam kepada warga Selasa pagi. Pasangan calon bupati ini merupakan satu dari 3 paslon bupati Blora yang menggelar kampanye tatap muka. Hari ini merupakan hari kelima masa kampanye pasca deklarasi damai ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Blora 2020. Namun ketiga paslon belum banyak memanfaatkannya. Bupati Blora Joko Nugroho mengajak ketiga paslon untuk mematuhi protokol kesehatan dalam berkampanye. Nah, pokoknya kampanye menghilangkan norma-norma kepatuhan COVID bubarkan. Sepakat? Sanksi tegas menanti para paslon jika melanggar ketentuan berkampanye. Diatur di perundang-undangan kalau di PKPU, di aturan KPU memang tidak ada, paling kita hanya pembubaran. Tapi kalau bisa jadi di peraturannya lain, misalnya kita pakai perbu, pakai impres, bisa sampai ke pidana, bahkan sampai ke denda. Maka pada saat terjadi pelanggaran protokol kesehatan, tidak hanya peraturan tentang KPU saja yang bisa diterapkan, tapi peraturan lain juga bisa diterapkan. Selain menjaga protokol kesehatan, KPU juga mengimbau para paslon menaati peraturan berkampanye, salah satunya adalah tidak menjelek-jelekan paslon lainnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari hari ini menjalani sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tim kuasa hukum Pinangki menyebut dakwaan Pinangki dianggap tidak didasarkan bukti yang sesuai. Sidang dengan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Agenda sidang kali ini mendengarkan pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Tim kuasa hukum Jaksa Pinangki keberatan atas dakwaan penuntut umum yang menyebut Jaksa Pinangki menerima suap sebanyak $500 Amerika Serikat dari Joko Chandra, tindak pidana pencucian uang dan pemufakatan jahat. Menurut kuasa hukum, dakwaan jaksa penuntut umum itu disebut tidak didasarkan dengan bukti yang tidak sesuai. Selain itu, kuasa hukum Pinangki juga menyebut ada upaya untuk menyudutkan Pinangki secara personal. Kami ingin menyampaikan kembali dalam persidangan ini bahwa kasus yang membelit terdakwa yang diduga telah menerima suap, memberikan suap, bermufakat jahat, serta melakukan pencucian uang didasarkan pada bukti-bukti keterangan yang tidak bersesuaian. Ditambah lagi dengan banyaknya opini-opini yang sengaja dibentuk dan digiring oleh sejumlah pihak sehingga mempersalahkan terdakwa untuk hal-hal yang tidak dilakukan. Penyidik dan pihak kejaksaan pun seolah sengaja lepas tangan dan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan karena khawatir pada tekanan publik. Melihat fakta ini, tidaklah berlebihan apabila kami mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal telah ada upaya memposisikan terdakwa sebagai pihak yang dipersalahkan, salah satunya dengan opini-opini yang menyudutkan terdakwa secara personal. Sebelumnya, Jaksa Pinangki didakwa pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Pemufakatan Jahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Taklukan Chelsea lewat adu penalti, Tottenham Hotspur melaju ke perempat final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.